Dilanjutkan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari regu B dengan saya sendiri sebagai juru bicara Abu Muhammad Yusuf, dan di samping saya bernama Fatis Padar Kalibuti, dan di samping saya bernama Diamra Anista. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya sebagai juru bicara bernama Muhammad Al-Fidian, dan pendamping di sebelah kanan saya bernama Muhammad Faisal Lodi, sedangkan pendamping di sebelah kiri saya bernama Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua guru pada sore hari ini. Sesi keempat, langsung saja mempersingkat waktu, saya minta perwakilan dari regu A untuk dapat mencabut paket soal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, regu A mendapatkan paket soal G42. Regu A mendapatkan paket soal G42. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim untuk dapat memimpin lomba fahmil Quran pada sesi keempat di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba regu A pencet dulu mic, pencet dulu lampunya. Regu B, regu C, coba tunggu dulu, nanti saya hitung 1, 2, 3. Pas ketiga baru sama-sama dipencet. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Kalau siapa yang duluan nyala itu berarti yang lain tidak nyala ya. Ya, saudara ya. Apakah sudah tahu semua cara penilaiannya? Sudah dapat informasi? Sudah. Regu B sudah. Regu C sudah. Cuma persingkat waktu ya. Kita langsung saja. Baik, kita langsung masuk ke paket soal nomor 1. Cek, bebas ya, soal wajib ya. Dalam surah At-Taubah dijelaskan tentang keagungan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berat atas penderitaan umatnya, sangat menginginkan kebaikan atau keimanan bagi mereka, serta memiliki sifat amat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Waktu habis. Lempar ke regu lain. Oke, waktu habis. Ya, regu A dapat nilai 0. Selanjutnya soal nomor 2. Jawaban dulu.
Jawaban yang benar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oke, tepuk tangan untuk Dewan Juri. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Terjemahkan ayat berikut ini. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni mu'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Bisa Waktunya habis. Dilempar. Tidak ada. Oke, jawabannya yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkannya hidangan itu kepadamu. Siapa yang kufur di antaramu setelah turun hidangan itu, sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia seluruh alam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan dengan baik. Apa yang dimaksud dengan sahabat dalam ilmu hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Ya, jawaban benar. 100 untuk Regua. Soal nomor 4. Ya, perhatikan soal berikut ini. Apa yang dimaksud dengan sifat huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat huruf adalah cara keluar huruf cara baru keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluar huruf, seperti jahat, hams, dan sebagainya. Ya, jawaban betul, cuma kurang sempurna. Nilai 85. Ya, yang Bapak, jawabannya dulu kita baca. Jawabannya, apa yang dimaksud dengan sifat huruf? Sifat adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahat, ahwa, hams, sida, dan sebagainya. Ya, lanjut. Lanjut soal nomor 5. Untuk reguan soal nomor 5, sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وما تستقسموا بالأزلام. Jawabannya sama. Iya, karena ayat ini kan memang awalnya itu bersamaan dengan surat-surat yang lain itu bunyi seperti itu. Jadi bagaimana dilempar? Dilempar. Silakan Ibu B. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Iya, untuk penyempurnaannya wal injila tadi dibilang wal injili, kemudian di akhir ayat alal qaumil kafirin tadi dibilang alal qaumil fasikin ya Pak. Iya, oke, sudah mendekati sempurna. Bagaimana? Setahu kami jika ayat itu Al-Quran salah, karena harokat itu salah, maka dia tetap salah karena Al-Quran tidak boleh salah kecuali terjemahan. Iya. Ya, tetap salah, ya, tetap salah. Tapi Dewan Hakim harus konsisten. Oke, tetap salah. Jadi nilainya 0 untuk regu A. Kemudian yang rebut tadi oke, sama-sama 0. Izin Dewan Hakim. Izin Dewan Hakim. Sempurna. Kalau soal wajib dia penyempurnaan tuh bisa. Kalau dia soal rebutan salah huruf salah semua. Kalau soal wajib dia tidak apa-apa, bisa dibagi poin. Dia bisa dibagi poin. Kalau tidak sempurna jawabannya Bisa dapat poin dari kita punya anak. ya, dibagi. Dia penyempurnaan. Karena dari tadi kita soal wajib juga. Kalau soal itu Jadi cara penilaian salah satunya itu, saya baca ulang dulu ini ya, cara penilaian ya. Juklis ya. Pertama, paket soal regu. Setiap soal bernilai maksimal 100. B, jika jawaban sempurna maka nilai 100. Dan jika kurang sempurna maka pemberian nilai sebanding dengan tingkat kebenarannya. Paket soal regu yang tidak terjawab, dijawab salah, atau dijawab dengan kadar kebenaran belum
mencapai 80%, maka dilemparkan kepada regu lain dengan memencet bel setelah dinyatakan dilempar oleh Dewan Hakim. Regu yang merebut dapat menjawab setelah dipersilakan oleh Dewan Hakim. D. Ketentuan pilihan atas soal regu yang tidak terjawab atau dijawab salah lalu direbut oleh regu lain, yaitu jika jawabannya benar memperoleh nilai 50, namun jika jawaban salah atau kurang sempurna dikurangi 25. Ya. Adapun ketentuan penilaian soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 60. Jadi yang regu tadi, regu B ya, sesuai dengan juknis penilaian ini, karena dilempar terus dijawab salah maka dikurangi 25. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah fix? Oke, baik. Benar. Kita berfatwa tertulis, jadi nilai selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan soal nomor 6. Terdapat kategorisasi ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan proses turunnya Al-Quran berdasarkan waktu maupun kondisi. Antara lain kategori ayat An-Nahari dan Al-Laili. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahari adalah ayat yang turun ketika siang hari dan Al-Laili adalah ayat yang turun ketika malam hari. Jawaban benar nilai 100. Nilai 100 tepuk tangan untuk regu A. Selanjutnya soal nomor 7. Firman Allah dalam Al-Quran, fa'akhadahu wa junudahu fanabadahum fil yammi wa huwa mulim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan tentang Firaun. Yes, 100. Tepuk tangan untuk jawabannya, regu. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan baik-baik. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ketentuan waktu puasa dan haji. Tentang waktu ibadah puasa dan ibadah haji. Waktunya habis. Oke. Jawabannya kami terima, mendekati sempurna. Nilai untuk regu A 100. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Ya, ini soal bahasa Inggris. Please mention the ayah of the Holy Quran which bears
the following English translation. And when the Quran is recited to them, they do not prostrate to Allah. Waktu habis. Dilempar. Tidak ada. Oke, penonton. Ada yang tahu jawabannya penonton? Lewat. 100 untuk penonton dan 100 untuk peserta. 200 semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Oke, sabar ya. Tadi jawabannya yang benar adalah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Oke, soal terakhir nomor 10. Lagu apakah yang saya bacakan berikut? Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Waktunya habis, dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kurang 25. Yang benar adalah lagu Hijaz. Oke, 100 untuk penonton. Oke, selanjutnya skor nilai sementara untuk regu A, B, dan C. Baik, nilai perolehan nilai untuk sementara regu A mendapat nilai 485. Tepuk tangan untuk regu A. Regu B minus 50. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C 0. Tepuk tangan untuk regu C. Selanjutnya kita serahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Selanjutnya kami meminta perwakilan dari Regu B untuk dapat mengambil paket soal. Baik, soal untuk regu B yaitu G 4.3. G 4.3. Kita langsung. Baik, silakan Dewan Hakim. Saya serahkan untuk memimpin lomba pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Iya. Regu B, siap.
Seringkali manusia hanya mengingat Tuhannya saat berada dalam kesulitan yang menghimpit, namun bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa setelah kesulitan itu hilang. Bacakan ayat dalam surah Yunus yang menggambarkan perilaku manusia yang berdoa dengan khusyuk dalam berbagai posisi, berbaring, duduk, dan berdiri ketika ditimpa musibah, namun segera berpaling dan acuh setelah Allah menyelamatkannya. Waktu habis dilempar. Pas dibacakan. Wa idza massal insana ad-durru du'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Baik, tepuk tangan untuk Dewan Juri. Selanjutnya soal nomor 2. Terjemahkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Waktu habis dilempar. Regu B, regu C, regu A. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari segumpal tanah dan menetapkan waktu hidup kamu dan waktu hidup dan ilmu itu hanya pada Allah. Tetapi kamu masih melakukannya. Ya, jawabannya kurang sempurna. Nilainya 25. Jawabannya yang sempurna adalah dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya. Kemudian kamu masih melakukannya. Izin Dewan Hakim. Soal nomor 3. Izin Dewan Hakim. Ya, kan tadi posisinya sama, Injili sama Injil kan itu kurang satu huruf saja yang tidak sempurna, tapi disalahkan dengan posisi seperti ini. Kira-kira bagaimana? Tadi sama, satu huruf saja kan sudah melebihi 80% tadi sebenarnya. Ini
Terjemah. Terjemah. Kalau bukan ayat. izin, kalau merujuk dari juknis tidak tersebut ada terjemah, ada ayat, dia berfokus pada jawaban. Izin Dewan Hakim. Jadi mau tidak mau kita harus lihat jawaban benarnya sih. Kalau mau ya dari tadi, karena dia termasuk soal lemparan. Jadi kalau fokusnya di salah huruf berarti salah jawaban juga, Pak. Harus sempurna kalau lemparan. Oke, baik, terima kasih pengamat. Minus 25. Oke, semangat. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan matan ilmu hadis? Waktunya habis. Belum dilempar, belum ada kata lemparan. Perhatikan baik-baik, fokus ya. Belum ada kata lempar. Oke, semangat fokus. Dilempar. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Matan hadis adalah lafaz hadis, Tapi bagaimana Ustaz sudah minus? ucapan dari Rasulullah SAW, atau bisa disebut isi hadis. Oke, karena tadi ada kesalahan yang kamu lakukan, lampunya dipencet sebelum ada kata dilempar. Minus 25 untuk kedua. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Ya, perhatikan soal berikut ini. Dalam mendefinisikan tajwid, sebagian ulama membagi tajwid menjadi dua, yaitu tajwid ilmi dan tajwid amali. Apa yang dimaksud dengan tajwid amali? Ya, waktunya habis. Dilemparkan. Ya, Rubuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Memperbagus ucapan dan memperindah kalimat dengan cara mengucapkan lafaznya dengan benar. Silakan bisa dilengkapi, masih ada waktu. Habis waktu. Ya, karena jawabannya tidak sempurna, jadi Bu A mendapat nilai 25. Jawaban yang benar adalah memperbagus pengucapan huruf dan memperindah kalimatnya dengan cara mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya. Ya. Berikutnya lanjut ke soal berikutnya. Minus.
plus 25 minus. Ada apa? Soal wajibnya grup B. Tadi katanya kurang sempurna di minus. Gimana? Setiap tidak sempurna kan di minus. Kan dari awal tadi di tidak sempurna di minus kan kalau lemparan. Coba buka kembali jawaban nomor 4. Coba buka kembali jawaban nomor 4. Tadi memperbagus pengucapan tidak dilengkapi dengan kata huruf ya. Kemudian memperindah kalimat dengan benar kan ya. Itu sama dengan sesuai dengan makhraj, dengan benar itu sesuai dengan makhraj. Namun karena tidak sempurna, sesuai dengan makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya karena tidak sempurna, maka sesuai jumlis kurang sempurna dikurangi nilai 25, bukan plus 25. Ya. Dengan benar tapi masih ambigu, tidak jelas kata dengan benar dengan apa yang dimaksud, gitu ya, masih terlalu global, terlalu luas. Jadi kurang 25 bukan plus 25 ya. Iya, salah dari awal Pak. Salahnya dari awal tadi. Harusnya tadi dibagi poin waktu. Kalau misalnya maksudnya, karena ada dalam penjelasan itu, jika maksud ya dari jawaban itu yang menunjukkan sama atau mirip, maka dianggap benar. Tadi sesi 1 sampai sekarang itu dari tadi usaha itu tetap benar. Iya Bapak, begitu tadi. Iya. Kenapa pas bagian? Tadi harusnya tadi bagi poin ke regu B yang tadi. Kalau kayak seperti ini, nanti seregu manapun yang untung itu yang diam. Padahal jawaban cuma satu kata saja salahnya. Iya, betul. Tadi posisinya regu B tadi jawabnya cuma Injila sama Injili itu beda. Ayat Mas. Tapi kalau penyempurnaan bisa ini fatal. Walaupun mungkin akhir ada dalam kali, saya tidak bertanggung jawab kalau ayat di sana. Maknanya saya mau tanggung jawab. Kasihan karena di sesi pagi itu sedikit salah, masih benar kan? Iya. Saksi bagi iya. Iya. Memang betul tadi begitu. Kalau ini dikurangi salah satu kata saja, ya nanti yang diam yang juara. Oke, saya tambah sedikit. Ada di poin berikutnya. Adapun ketentuan pilihan soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, itu kan masuk belum mencapai 80%. Jika jawabannya benar, mendapat nilai setengah dari sisa nilai. Berarti dia ini dapatnya 25 dari 50. Bukan minus, mohon maaf tadi ya. Nah, ya ada poin berikutnya ya, mohon maaf tadi. Jadi poinnya plus 25. Oke, kita semangatnya. Mana regu A? Coba semangat. Regu B, mana pendukungnya regu B? Semangat. Regu C, mana pendukungnya? Semangat.
Oke, semangat ya. Juara bukan menjadi, tapi kita tetap tampil yang terbaik ya. Oke, silakan soal berikut. Soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, regu B, perhatikan baik-baik, juga regu A dan regu C, supaya malahnya melebar bisa jawab. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur. Falamma daqa asy-syajarati badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Waktu habis. Kita dapat. Oke, tidak ada pas. Jawabannya, oke silakan Pak. Wanadahuma. Ya. Wah, ini kelanjutannya benar ya. Wanadahuma rabbuhuma alam anhahuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Nilainya karena benar cuma belum sempurna. Dia jawabannya benar. Dikasih nilai iya. Karena sampai itu sudah benar. Jadi nilainya belum mencapai dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, maka mendapatkan nilai setengah dari sisa. Oke, nilainya 50. Iya, perhatikan B, semangat. Fokus B, dengar baik-baik soalnya. Dalam penyusunan ayat atau surah dalam Al-Quran, ada yang bersifat nusuli dan musafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tartib musafi. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah atau ayat Al-Quran berdasarkan ajaran dan berdasarkan penempatan urutan yang diajarkan pada Rasulullah SAW. Iya. Jawaban 100 untuk regu B. Selanjutnya soal nomor 7. Firman Allah dalam Al-Quran, wa aqbalat imra'atuhu bi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah, istri Nabi Ibrahim.
Yes, 100. Nilai 100. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan, simak dan dengarkan baik-baik. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan kehalalan daging hewan, yaitu ketika disebut dengan nama Allah. Waktu habis. Dilempar. Tidak ada. Penonton? Penonton juga tidak ada. Oke. Ganti penonton. Jawabannya yang benar adalah ketentuan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ketika sedang hamil, yaitu masa menunggunya iddah berakhir setelah ia melahirkan bayinya. Oke, 100 untuk Dewan Hakim. Tepuk tangan. Selanjutnya soal nomor 9. Ini bahasa Inggris. The following is the English translation of an ayah in the Holy Quran. Please read the ayah that you will surely experience state after state. Bisa diulangi? Oke, dengan baik-baik ya. Satu kali saja bisa ulang. The following is the English translation of an ayah in the Holy Quran. Please read the ayah that you will surely experience state after state. Waktu habis. Dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan 'an tabaqa. 100. Mohon maaf, ini lempar. Maksudnya 100 sebenarnya, tapi nilainya skornya 50. Selanjutnya soal terakhir nomor 10. Lagu apakah yang saya lantunkan berikut ini? Mana ayatnya? Oke. Fala salah. Silakan doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz. Dilempar. Silakan Ibu A, Ibu C.
Tidak ada. Penonton? 100 untuk penonton. Lagu Ros. Oke. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami dibuka dulu nilai. Oke, baik, sudah fix ya. Nilai regu A saat ini totalnya 510. Tepuk tangan untuk pendukung regu A. Nilai regu B saat ini 200. Tepuk tangan untuk regu B. Nilai saat ini untuk regu C 0. Tepuk tangan untuk regu C. Baik, selanjutnya kita lanjut ke regu C. Paket soal. Paket soalnya G4.1. Oke, bisa dilanjut. Soal nomor 1. C. Semangat. Dalam surah At-Taubah dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, yaitu bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, serta memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Waktu habis. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa basyiril mu'minin. Jawaban sempurna, nilai 50. Soal nomor 2. Terjemahkan ayat berikut ini. Wa yansaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yansaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in
Waktunya habis, dilempar. Tidak ada. Oke, jawabannya adalah jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Apakah yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama hadis? Waktunya habis, dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang disandarkan dengan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in, dari perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Baik, jawaban benar nilai 50 untuk Regu B. Soal nomor 4. Perhatikan soal berikut ini. Sebutkan maratib al-gunnah dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Waktu habis. Dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun dan mim yang bertasdid, nun dan mim yang diidghamkan, nun dan mim yang dibaca ikhfa, nun dan mim yang diizharkan, dan nun dan mim yang berharokat. Ya, jawaban benar. Nilai 50. Soal selanjutnya. Untuk soal berikutnya yaitu sempurnakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebutkan 2 hikmah dibalik adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Memperlihatkan keagungan Allah dan kebenaran Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang kedua,
sebagai salah satu bagian dari Allah agar keimanan semakin kuat. Sayang sekali. Nilainya 100. Bagus. Soal nomor 7. Soal nomor 7, firman Allah dalam Al-Quran. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u kanu yakununa 'alaihi libada. Bismillahirrahmanirrahim. Jin. Waktu habis. Dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW. Ya, jawaban benar. 50 untuk regu B. Soal nomor 8. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Waktunya habis, dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan awal berpuasa berdasarkan penglihatan hilal. Yang kedua, orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh dibolehkan tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Oke, 50 untuk regu B. Soal nomor 9. Oke, bahasa Inggris ya. Read the ayat of the Holy Quran. Whose translation is as follows. We will make you decide, O Muhammad, and you will not forget. Waktu habis, dilempar. Oke, penonton mengantuk.
Oke, jawabannya yang benar adalah sanuqri'uka fala tansa. 100 untuk semuanya. Selanjutnya soal terakhir. Nomor 10 silakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Saya ulangi. Wa ilallahi turja'ul Lagu apa yang dilantunkan tadi? Bayar. Oke, sayang sekali jawaban benar 100 untuk Rebuti. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri pada soal regu C ya. Kita hitung dulu. Oke, baik. Setelah kita melihat untuk soal regu terakhir saat ini untuk soal regu A mencapai nilai 610. Tepuk tangan. Regu B mencapai nilai 350. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C mencapai nilai 300. Tepuk tangan untuk regu C. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke soal rebutan, saya ingin bacakan dulu tata tertibnya ya dan penilaian. Paket soal rebutan. A. Soal rebutan adalah soal dengan jawaban tertutup mutlak. B. Setiap jawaban benar bernilai 100. Sedangkan jawaban salah dikurangi 100. C. Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama. D. Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan sepenuhnya. 3. Tenggang waktu menjawab. A. Menjawab pertanyaan, mencari ayat dan fadail diberi waktu paling lama 25 detik setelah soal dibacakan. B. Menjawab pertanyaan paket regu selain mencari ayat dan fadail diberi tenggang waktu paling lama 10 detik setelah soal dibacakan. C. Menjawab soal paket. Ini regu kan sudah dilewati ya. Kita lewati yang itu ya. Sekarang masuk kepada pelanggaran. Karena kalau rebutan itu tahu langsung ya. Pelanggaran. Oke, baik. Itu tadi sudah jelas untuk rebutan ya. Benar 100,
salah dikurangi 100. Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama. Ya, kita langsung saja. Sudah siap? Coba bel regu A, B, C. Ini hitungan 3 sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Yang lainnya tidak akan bunyi ketika yang satu sudah tekan. Jangan lepas ya, jangan dilepas supaya tidak rame di atas. Ya. Oke, sudah siap semuanya? A, B, dan C. Soal nomor 1 untuk Bapak Ibu. Ada 7 orang sahabat yang dianggap paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis? B. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Al-Abbas. Ya, jawabannya nilai 100. Oke, baik. Kita ingatkan penonton agar saat ini tidak ikut menyuarakan jawaban sebelum selesai dijawab oleh peserta. Oke, baik. Bahasa Arab, silakan. Ma hiya surah allati tantahi ka kul ayatiha biharfur ra qabliha ya. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. 100 untuk regu A. Soal nomor 3. Sebutkan sifat mahmudah yang terdapat pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho. Ya, Jawaban 100. Soal nomor 4. Perhatikan soal berikut ini. Ahli waris terdiri atas kakek, istri, dan 2 anak perempuan. Kunci. Istri 1/8, kakek 1/6 dan aswabat. Masih bisa dilengkapi sih. Bisa diulang. Sudah dijawab. Iya, jawaban pertama. 27 perempuan aswabat. Ya, karena jawaban salah, tidak sempurna, jadi regu C dikurangi 100.
Lanjut soal nomor 5. Pada surat apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum. Segera dibuka kitab Fathul Rahmannya. Sudah. Waktunya habis. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan baik-baik. Jawabannya tadi adalah Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Oke. Soal nomor 6. Perhatikan baik-baik. Siapakah sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan regu B? Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal. Ya, 100 untuk regu B. Soal berikut nomor 7. Nomor 7. Firman Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa yang terkait dengan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khaliyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Uzair, seseorang yang melewati suatu negeri yang sudah hancur, lalu ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah meminta kepadanya dengan cara mematikannya lalu menghidupkannya kembali setelah 100 tahun. Soal nomor 8. Oke, bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik. Listen carefully the following question. Please mention the name of surah in Mushaf of Holy Quran that come after Surah Al-Zalzal. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Adiyat. Ya, jawaban Soal nomor 9. arti dari beberapa nama surah Al-Quran adalah 1 bulan, 2 matahari. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Qamar, surah ke-54 dan surah Asy-Syams, surah ke-91. Soal terakhir dan menentukan. Ini nilainya ini dekat-dekat, silakan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawat. Salah.
Kurangi 100 untuk regu A. Jawaban yang tepat adalah lagu Bayani Peneguh. Oke. Oke, baik. Sudah soal rebutan sudah berakhir, maka kita akan menghitung dulu jumlah nilai yang diperoleh secara keseluruhan. Ini yang regu A. Oke, baik, kita umumkan hasil. Oke, baik. Setelah Dewan Hakim mencocokkan nilai masing-masing di babak rebutan ini yang telah menentukan siapa yang urutan pertama, kedua, dan ketiga. Saya mulai dulu dari yang terkecil. Yang terkecil regu C dengan nilai minus 100. Kita berikan tepuk tangan untuk regu C. Oh 200. Oh mohon maaf. 300 kurang 100 nilainya 200. Mohon maaf ya. Oke. Ini kalau sudah mau dekat, ini yang Oke, baik. Saya ulangi regu C. 300 kurang 100 nilainya 200. Ya, yang saya baca tadi kurang 100. Kemudian untuk peringkat kedua, perhatikan Bapak ya.
nilainya tetap 610 yang diperoleh oleh Regu A dengan nomor peserta 308. Kemudian Regu B nomor peserta 310 memperoleh nilai total 950. Jadi dengan demikian Regu B adalah yang pertama, kemudian Regu A kedua, dan Regu C ketiga. Regu B sudah langsung masuk ke babak final. Insyaallah besok. Selanjutnya, karena sudah tampil Regu sesi 2 putra dan sesi 4 putra, untuk mencari terbaik ketiga, karena terbaik 1 sudah ada di sesi 2 tadi, kemudian terbaik 1 di saat ini sudah ada. Maka kita akan mencari 1 lagi setelah dihitung bersama dari urutan yang kedua dan ketiga dari masing-masing sesi. Kita lihat bahwa sesi 2 tadi yang urutan kedua adalah Regu C dengan nomor peserta 302 dan jumlah nilai 865. Kemudian Regu dari sesi hari ini, Regu A nomor peserta 308 dengan nilai 6110, maka yang tertinggi dibanding dari kedua ini adalah Regu C yang ada pada sesi 1 tadi. Dengan demikian yang maju babak final, 1 babak final putra ya, 1 RG 306 dengan nilai 1620, kemudian FG 310 dengan jumlah nilai 950, dan FG 302 dengan jumlah nilai 865. Selamat yang maju ke final untuk bertemu besok. Insyaallah. Baik, kami silakan kepada panitia untuk mengatur selanjutnya foto bersama dan sebagainya. Silakan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua regu peserta pada kesempatan sore hari ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ucapkan banyak selamat kepada para peserta yang telah lolos ke babak final. Saya mengingatkan kembali, yang lolos ke babak final kategori putri, nomor tampil 309 dengan jumlah nilai 1875, terus 303 1400 dan 301 705. Itu yang masuk ke babak final kategori Fahmil Putri. Ya, dilanjutkan yang lanjut ke final kategori Fahmil Putra, peserta dengan nomor 306, 310 dan 302. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat bertemu di final di besok hari.